Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melaksanakan kuliah secara online. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Mari kita sambil berdoa, kita kirim Fatihah, baik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan Indonesia dan kebaikan keluarga-keluarga kita semua. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, kita lanjutkan untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini atau pada hari ini Kamis 23 April tahun 2020. Sesuai dengan RPS, kita hari ini berbicara tentang kode perilaku jaksa, kode etika profesi jaksa. Nah, ada perbedaan tentang istilah sebenarnya. Kalau hakim biasanya terkait dengan kode etik kehormatan hakim, yang ini terkait dengan kode perilaku jaksanya, bukan etika profesinya, karena berdasarkan atau rujukannya di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Baiklah, kemarin sebelum menyusun RPS sebenarnya kami sempat diskusi dengan beberapa dosen yang lain terkait penting enggak sih mahasiswa hukum bisnis syariah untuk membahas tentang materi kejaksaan dan seterusnya, karena secara umum di kualifikasi atau standar kompetensi yang dibebankan kepada mahasiswa HBS itu tidak menyangkut di hukum pidana secara umum. Tapi berdasarkan diskusi, kenapa kemudian tetap materi ini disampaikan? Karena di antara standar kompetensi alumni HBS adalah sebagai advokat. Nah, tentunya dalam persoalan-persoalan tertentu, perkara-perkara tertentu, misalnya perkara pidana dan seterusnya, setidaknya advokat itu nanti juga akan sering kali berhadapan dengan jaksa. Selain kalau di perdata dia hanya di pengadilan agama, mungkin hanya berhadapan dengan advokat lainnya, sesama teman sejawatnya, atau kemudian berhadapan dengan hakimnya. Tapi kalau di dalam perkara-perkara pidana dan tun misalnya berhadapan dengan jaksa, maka itu perlu diberikan pemahaman tentang apa sih dan siapa jaksa itu, agar kemudian kita tidak salah dalam menjelaskan tentang profesi jaksa. Karena masih seringkali kita tahu kadang ketentuan dan kadang kaitannya dengan istilah-istilah di peradilan, seringkali kita juga lupa atau kemudian masih belum memahami, oh ini loh jaksa itu posisinya di sini, kapan kemudian harus ada jaksa dan tidak. Itu mungkin sebagai pemahaman kita perlu menguraikan istilah-istilah atau kaitannya dengan kode etika, kode perilaku profesi jaksa. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, tentang Kejaksaan Agung, di sana disebutkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwasanya jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak. Ini bertindak sebagai yang pertama kaitannya dengan penuntut umum. Jadi jaksa perannya melakukan penuntutan atas tindakan atau perilaku pidana, pelanggaran atas pidana yang dilakukan dilakukan oleh orang atau subjek hukum itu, dan juga profesinya atau wewenangnya adalah sebagai pelaksana putusan pengadilan yang ber-BHT, berkekuatan hukum tetap,
serta ada wewenang lain yang berdasarkan undang-undang. Nanti ada 3 penjelasan uraian itu. Kalau di pengadilan agama kita mengenal pelaksana putusan itu diantaranya ada jurusita. Ya, jurusita sebagai pelaksananya, pelaksana putusan dari proses persidangan. Setelah berkekuatan hukum tetap diputuskan oleh hakim, misalnya tidak ada banding dan seterusnya, maka pelaksana untuk hak eksekutorial, eksekusinya ada di jurusita dari pengadilan agama itu, yang pelaksananya. Nah, kalau di persoalan pidana, jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan. Jadi hasil putusan dari majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap, jaksa yang akan melakukan, misalnya putusannya menjatuhkan pidana selama 2 tahun misalnya. Maka seseorang itu yang melaksanakan putusan ya jaksa yang akan mengalihkan, jaksa yang kemudian mempidana akan, tapi jaksa tidak melakukan hukuman penjara, nanti penjaranya diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan. Nah, tapi pelaksana putusannya untuk mengeksekusi orang dipidana, ya jaksa yang melakukan itu, nanti setelah itu baru diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini sebagai bagian strukturalnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Posisi seseorang itu melakukan, misalnya ada seseorang melakukan pidana kan secara umum gambarannya kan begini. Oke, satu misalnya, si A. Ini si A. Kemudian misalnya dia melakukan tindak pidana, dibawa ke polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan seterusnya, penyidikan. Ketika menurut polisi ini sudah dirasa lengkap prosesnya, pemeriksaan dan seterusnya, maka baru ini diserahkan ke kejaksaan. Nah, ini jaksa, posisinya jaksa. Wewenangnya jaksa di sini. Setelah dari kejaksaan, jika kemudian proses dinyatakan lengkap, atau biasanya bahasanya itu P21, kalau misalnya belum lengkap nanti ada uraiannya, P21, maka ini diserahkan ke pengadilan negeri. PN ini yang akan menyidangkan dan seterusnya. Nah, jika kemudian putusan majelis hakim, putusan ber-BHT, sini aja saya tulis begini di sini. Ketika sudah putusan misalnya dipidana selama 2 tahun, ini kan 2 tahun, maka jaksa yang akan melakukan ini. Misalnya si A tadi akhirnya kekuatan hukum tetapnya ini 2 tahun, maka jaksa yang akan melakukan eksekusi untuk melakukan pemidanaan kepada seseorang. Dari eksekusinya dibawa kemana? Dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, ke lapas lembaga pemasyarakatan, ke LP. LP ini bukan lagi dibawa, kalau ini PN dibawanya Mahkamah Agung, jaksa dibawa Kejaksaan Agung, polisi dibawanya Kapolri. Nah, lembaga pemasyarakatan ini di bawahnya Kemenkumham. Jadi ini instansi yang berbeda-beda. Jadi orang misalnya melakukan satu tindak pidana itu dia melalui prosesnya banyak. Ada polisi, jaksa, misalnya di polisian misalnya dia butuh advokat. Butuh advokat di sini. Ya, kan pendamping, sebagai proses pendampingan pada advokat, posisinya di sini. Advokat akan ikut dan seterusnya. LP selesai. Nah, karena ini nanti ada diserahkan oleh penyerahan jaksa oleh LP. Jadi ini misalnya rangkaian urutan secara sederhana terkait dengan jaksa. Yang kedua ini terkait dengan itu kenapa merah pejabat fungsional. Pejabat fungsional itu ada kemudian di dalam struktur kepegawaian di Republik Indonesia itu kita mengenal ada pejabat fungsional, ada pejabat struktural. Pejabat struktural itu biasanya dia basisnya struktur, ya tenaga teknis dan seterusnya itu struktur. Kalau fungsional itu ya kayak jaksa, dosen, guru, itu fungsi dokter, itu masuk di
fungsional. Nanti ada uraian tertentu mungkin terkait dengan itu, saya tidak bahas lagi. Ini diantara tugasnya melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang ber-BHT. Tadi sudah saya sampaikan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Ini misalnya putusan pidana oleh hakim itu bersyarat. Oke, berarti kan dia melakukan pengawasan saja kejaksaan, masih di bawah pengawasannya kejaksaan, karena dia kalau tadi tidak, berarti kan kalau putusan pidana bersyarat mungkin saja tidak sampai dibawa ke LP, tidak di pidana penjara misalnya. Dana pengawasan ya pengawasan dan keputusan lepas bersyarat itu. Oke, yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, karena ada tindak pidana, ada kita mengenal ada tindak pidana TPU, tindak pidana umum, ada kita mengenal tindak pidana khusus kayak korupsi, kayak money laundering, itu tindak pidana khusus. Nah, ada beberapa wewenang yang dibeban juga menjadi wewenangnya kejaksaan. Lanjut, melengkapi berkas perkara atau pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan koordinasi penyidik. Maka tadi saya sampaikan, jika misalnya satu berkas perkara pidana itu dari penyidik kepolisian belum P21, masih P19 kalau tidak salah bahasanya, kalau salah mohon dikoreksi, masih P19 itu berarti belum lengkap. Itu biasanya jaksa masih minta lagi ke penyidik, atau untuk melengkapinya berarti harus koordinasi dengan penyidik sebelum dinyatakan P21 atau dalam bahasanya lengkap. Oke. Kaitannya dengan ini kaitannya dengan kode etik profesi atau kode etika perilaku jaksa, ini yang memang menjadi biasanya kejaksaan itu biasanya kalau disebutkan dengan korps adiaksa. Kalau adiaksa, maka ada 3 hal yang harus dilakukan oleh kejaksaan, diantaranya Satya Adi Wicaksana. Ada ketiga ini, Satya Adi Wicaksana itu ada di logo bawah kejaksaan itu, silakan dicek. Dan Satya berarti kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. 2, Adi maksudnya adalah kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya. Ada setia jujur, ada adi berarti sempurna. Yang ketiga, wicaksana dalam menjalankan, bijaksana dalam tingkah laku profesinya. Ini yang ada selalu ada di logonya kejaksaan. Oke, kembali lagi ke sini. Ada 3 hal yang menjadi wewenangnya. Wewenang tadi kaitannya dengan ini tugas fungsional kejaksaan, kaitan penuntutan, dan tugas lain yang diberikan undang-undang. Maka sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, di sana ada pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3. Di sana disebutkan kewenangannya kaitannya dengan pidana. Oke. Pidana ini kita paham semuanya, kaitan dengan pidana. Yang kedua, kenapa? Misalnya ada pertanyaan perdata dan tata usaha negara. Dalam kaitan tertentu, jaksa itu bisa menjadi sebagai pengacara negara. Dalam kondisi tertentu, berfungsi sebagai pengacara negara. Jadi, ada hal-hal tertentu, karena diantaranya jaksa itu kan membela kepentingan negara dan seterusnya. Maka ada kewajiban juga dari sini terkait dengan tugas dan wewenang perdata dan tata usaha negara. Jika kemudian ada aspek-aspek kenegaraan yang mungkin secara administratif negara yang mungkin merasa dirugikan oleh seseorang tertentu, maka jaksa bisa hadir di sana sebagai pengacara negara dalam urusan perdata dan kaitannya dengan tata usaha negara. Karena lawannya biasanya mungkin saja ada sengketa tentang TUN. Sengketa tentang TUN, tata usaha negara, ada ya, itu jaksa posisinya sebagai di situ. Yang ketiga, sebagai pelaksana ketertiban dan ketentraman rakyat. Dalam hal ini biasanya jaksa berfungsi pada pembinaan.
pembinaan terkait dengan ketertiban dan ketentraman rakyat, kadang bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lain-lainnya. Misalnya kadang ada itu terkait dengan aliran-aliran sempalan itu, ya kejaksaan posisinya di situ untuk memelihara ketertiban dan ketentraman rakyat. Oke. Ada dua pelaksanaan wewenang bagi, ya ini bedanya antara kejaksaan itu sebagai lembaga kejaksaan dan sebagai kejaksaannya sendiri. Ada perbedaannya. Di sini ada Dominitus Litis dan ada kejaksaan sebagai eksekutif amtenar. Di sini posisinya jaksa itu sebagai pengendali proses perkara, menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Jadi secara kelembagaan posisinya jaksa di sini. Yang kedua, jaksa itu eksekutif amtenar, satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Jadi tidak ada yang lain. Cuman kemudian ada di Undang-Undang KPK sebelumnya, belum ada perubahan 2019 itu, posisinya ada komisioner KPK itu juga sebagai jaksa, sebagai penuntut umum, bukan jaksa. Artinya begini, jika jaksa itu kan dia sebagai penuntut umum dan di undang-undang memang dia sebagai satu-satunya penuntut umum, maka kan ada jaksa-jaksa yang memang diperbantukan ke KPK. Dan KPK ada komisioner KPK-nya, pimpinan KPK 5 orang. Dulu karena maka ini kan ada menurut saya sih ambigu. Eksekutif amtenar itu satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana, meskipun komisioner KPK itu bukan profesi awalnya, bukan jaksa, tapi dia memiliki wewenang untuk itu, melakukan penuntutan dan lain-lainnya di bawah jaksa berfungsi untuk itu. Dan jaksa yang ada di KPK kalau tidak salah sebelum undang-undang revisi itu, diantaranya jaksa yang ditugaskan di KPK, dia bertanggung jawab kepada komisioner KPK, di mana komisioner KPK juga sebagai penuntut umum. Maka kalau tidak salah di perubahan di Undang-Undang KPK di 2019 itu dikembalikan lagi posisinya. Jaksa itu, karena komisioner KPK itu bukan sebagai penuntut umum, tidak. Tapi komisioner KPK yang mengawal dan seterusnya kaitannya dengan itu, yang menjadi penuntut umum adalah jaksa yang ada di bawahnya. Nah, jaksa yang ada di bawahnya, tanggung jawabnya kemana? Tanggung jawabnya balik lagi ke Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung itu yang kemudian yang menjadi penanggung jawab dari tindak pidana khusus kasus korupsi. Oleh salah itu, terkait lembaga kejaksaan, ini sebagai lembaga kejaksaan, ya posisinya sebagai pengendali proses perkara. Hakim itu tidak akan memproses perkara selama jaksa itu tidak mengajukan penuntutan dan lain-lainnya. Menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan. Ini tadi yang saya sampaikan, ketika proses penyidikan dari kepolisian belum lengkap, masih B19 misalnya, maka jaksa ini kan melengkapi dan kemudian menambahkan bersama dengan penyidik dari kepolisian. Ada penyidik polisian, ada penyidik kejaksaan juga. Oke, maka posisinya dua ini, pelaksanaan wewenang sesuai dengan undang-undang. Posisinya ini sebagai Dominitus Litis dan sebagai eksekutif amtenar, yakni selaku satu-satunya lembaga instansi yang bisa melaksanakan putusan pidana apapun, karena korupsi itu masuk pidana, meskipun pidananya pidana khusus. Oke, selanjutnya ini penjelasan saja. Mungkin saya yakin sudah disampaikan oleh masing-masing pemakalah untuk hari ini. Yang ini, jadi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan nomornya Peraturan 014A Jaksa Agung JA 11 2012 tentang kode etik perilaku jaksa.
ada penjelasannya beberapa. Kalau saat pasal 1 itu terkait dengan uraian umum, penjelasan dan seterusnya. Langsung pasal 3 ada 5 aspek di sini. Ada 6 yang kemudian wajib sampai 6 maksudnya, 4 pasal yang menjadi kewajiban jaksa. Kewajiban jaksa kepada negara, kewajiban jaksa kepada institusi, kewajiban jaksa kepada profesinya, dan kewajiban jaksa kepada masyarakat. 4 hal ini. Kenapa kemudian jaksa itu kan posisinya begini? Jaksa Agung itu posisinya sebagai eksekutif. Bukan legislatif, bukan yudikatif. Beda dengan Mahkamah Agung posisinya kejaksaan. Secara langsung presiden bisa mengangkat dan memberhentikan jaksa agung. Biasanya setiap pergantian menteri itu kadang kemudian jaksa agungnya diangkat oleh menteri. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 16 2004 itu memang ada penjelasan jaksa itu bisa diangkat dari jaksa karir dan jaksa non karir. Maka ada beberapa mungkin yang jadi jaksa dari non karir, ada juga jaksa karir. Saat ini karir. Kalau tidak salah sebelumnya itu non karir, meskipun sebelumnya pernah menjabat jaksa tapi sudah pensiun jadi politisi. Buat di politisi beliau tahun kemarin sebelum periode kedua presiden sekarang itu jaksanya jaksa non karir. Lah yang sekarang sepertinya jaksa karir. Jaksa karir itu kan berarti dia memang fungsionalnya dia sebagai jaksa. Kewajiban kepada negara karena dia sebagai eksekutif nih, diangkat presiden langsung, sama di jabatannya sama dengan jabatan menteri. Yang kedua, di pasal 4-nya kewajiban jaksa kepada institusi, berarti kepada Kejaksaan Agung. Kewajiban. Berarti kewajiban yang dibebankan oleh Kejaksaan Agung menjadi kewajiban jaksa juga. Kewajiban jaksa kepada profesinya, kepada profesi jaksa. Yang keempat, ada kewajiban jaksa kepada masyarakat. Ini 4 hal yang harus dilakukan atau kaitannya dengan etika jaksa. Oke, kita lanjutkan ke kode etik jaksa. Ada dari pasal 3 kewajiban kepada negara, 4 kewajiban kepada institusi, 5 kewajiban kepada profesi, 6 kewajiban kepada masyarakat. Selanjutnya di pasal 7 dijelaskan tentang integritas. Jadi pasal 7 kaitannya dengan integritas. Yang dimaksud dengan integritas itu adalah bagaimana jaksa sebagai tugas profesi jaksa itu dilarang, kaitannya dengan larangan dan kewajiban. Kaitannya dengan misalnya contohnya di pasal 7 dijelaskan memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, meminta dan atau menerima hadiah, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara dan lain-lainnya. Kaitannya dengan integritas, integrity. Jadi integritas itu kan dalam kondisi apapun dia harus melaksanakan kewajibannya tentang tugas dan fungsinya yang tidak berpihak pada siapapun. Selanjutnya, tadi kait integritas kaitan dengan larangan dan juga kait kewajiban. Jaksa misalnya wajib melarang keluarganya meminta dan atau menerima hadiah atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. Itu diantaranya integritas, kewajiban menjaga integritasnya. Pasal 8 kaitannya dengan kemandirian. Di sini kemandirian diuraikan melakukan tugas fungsi dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. Ini kadang susah memang. Karena ini kan makanya ini terkait dengan profesionalitas dari jaksa itu. Yang dimaksud dengan kemandirian itu kan jaksa itu meskipun dia posisinya sebagai eksekutif, jaksa agung itu diangkat oleh presiden langsung tanpa melalui seleksi dan seterusnya, terserah mau presiden mau mengangkat siapapun, itu kan hak prerogatifnya presiden untuk pengangkatan itu. Nah,
jaksa itu harus mandiri tanpa intervensi pemerintah, misalnya kaitannya dengan itu dalam rangka melakukan penuntutan misalnya atau eksekusi dan seterusnya. Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Nah, ini yang kemudian disebut dengan mandiri, ada kewajiban untuk itu. Maka di situ juga diuraikan di ayat 2-nya, pasal 8 ayat 2, jaksa itu dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Nah, maka kemandirian itu jika misalnya ada jaksa di pengadilan negeri, kemudian misalnya kepala kejaksaan negerinya itu memerintahkan untuk sudah lakukan begini saja dan seterusnya, jaksa boleh menolak sebenarnya. Di dalam etikanya, jaksa itu boleh melakukan penolakan atas perintah atasan yang melanggar norma hukum, dan dalam posisi ini jaksa harus diberikan perlindungan hukum. Oke, pasal 9 kaitannya dengan ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan maksudnya tidak berpihak pada suku, ras, agama, gender, golongan, dan seterusnya kaitannya dengan itu. Dilarang kemudian jaksa merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan BUMN, BUMD, dan seterusnya. Yang selanjutnya yang ayat C itu dilarang memberikan dukungan kepada capres atau cawapres, DPRD, dan seterusnya kaitannya dengan itu. Tapi meskipun ada yang menyebut jaksa jabatannya ya politis juga, karena presiden yang punya wewenang untuk itu. Mandirian kaitannya dengan kemandirian tadi itu tidak jaksa tidak boleh diintervensi dan seterusnya. Maka di dalam pasal 10 kode etik perilakunya sebenarnya jaksa bisa mendapatkan di sini ada perlindungan. Jaksa mendapatkan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas profesinya. Maka tidak boleh kemudian orang melakukan intimidasi, gangguan, dan pelecehan terhadap jaksa yang melakukan kewajibannya ketika profesinya. Jaksa bisa mendapatkan perlindungan hukum untuk tidak dipersalahkan, misalnya sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi jaksa yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini diantara yang diminta kejaksaan. Yang ke-11 kaitannya dengan pasal perlindungan, pasal 11 tentang hak. Ini tentang perlindungannya, ini tentang hak-hak jaksa untuk bisa naik pangkat, untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, mendapatkan proses pemeriksaan yang cepat, dan seterusnya. Jika kemudian misalnya kaitannya dengan agar diproses secara cepat, jika misalnya seorang jaksa melakukan tindakan indisipliner, tidak disiplin misalnya, mendapatkan tidak digantung, artinya ini beberapa hak-hak yang diminta di kaitannya dengan kode etik perilaku jaksa. Oke, lanjutnya di pasal 12, 13, dan 14 ini kaitannya dengan tindakan administratif. 12, 13 uraiannya ditambah dengan pasal 14. Yang pertama di dalam pasal 12 sebenarnya dijelaskan tentang jaksa itu harus taat, menghormati, dan mematuhi kode perilaku jaksa. Maka jika ada pelanggaran tertentu atas kode etik perilaku ini, kode perilaku jaksa ini, jaksa bisa dijatuhi tindakan administratif, sanksi administratif, jika kemudian tapi sanksi administratif itu tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan juga hukuman disiplin. Yang kedua, pasal 13, tindakan administratif itu diantaranya tindakan-tindakan atau hukuman administratif yang dijatuhkan kepada jaksa, diantara sanksinya adalah pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, dan atau pengalih tugasan pada satker yang lain paling sedikit 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Ini jadi kalau hanya tindakan-tindakan administratif saja pelanggarannya, ini diantaranya ada pembebasan tugas dari jaksa,
misalnya akhirnya dia dijadikan ke struktural. Misalnya kalau hakim itu ada sanksi non palu misalnya, tapi jaksa berarti dia tidak boleh melakukan fungsionalnya sebagai penuntut umum. Dia sebagai jaksa biasanya dialihkan menjadi struktural dalam waktu-waktu tertentu, paling lama 1 tahun. Selama 3 bulan, 4 bulan, misalnya 5 bulan dapat sanksi administratif. Jika atau ini di sini atau biasanya dibarengi dengan, kadang pemindahan ini dibarengi dengan pengalih tugasan pada satker yang lain, paling sedikit 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Misalnya dipindah dari kejaksaan satu ke kejaksaan yang lain, dari kejati satu ke jati yang lain dan seterusnya. Siapa yang kemudian berwenang melakukan ini, maka keputusan itu di bawah pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif. Maka keputusan nanti diuraiannya di pasal 15 dan 16 penjelasannya, jika kemudian ada tindakan-tindakan kode etika perilaku jaksa yang kemudian dilanggar, kode perilaku jaksa yang dilanggar, misalnya yang berwenang untuk memutus itu kan pejabat yang berwenang melakukan tindakan administratif. Berarti kalau jaksa dia bukan kepala kejaksaan, bukan wakil kepala kejaksaan, ya nanti berarti pejabat secara administratif yang ada di atasnya. Diuraikan di pasal 15 dan pasal 16 sebenarnya di sini. Maka jika dirasa penjelasan di 12, 13, 14 tadi, jika dirasa dari perilakunya jaksa tadi, ya, maka bisa perilaku pelanggaran itu bisa dibentuk sebagai majelis kode perilaku yang laporan misalnya kaitannya dengan majelis kode perilaku di pasal 15 itu, dugaan pelanggaran diperoleh dari laporan atau pengaduan masyarakat, temuan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Jadi gini, dugaan diperoleh dari ini. Jadi jaksa itu misalnya dia melanggar etika perilaku kejaksaan misalnya. Oke, advokat misalnya melaporkan, ini atau masyarakat secara individual melaporkan jaksa A melakukan pelanggaran atas etika perilakunya. Itu kan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat. Temuan pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu kan berarti yang ada di jaksa itu sendiri. Yang kedua, dan pengawasan fungsional. Ini kaitannya dengan pengawasan fungsional, ya. Dari jaksa diawasi oleh kepala kejaksaannya, ada wakil kajari dan seterusnya, kaitannya dengan itu. 2. Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran. Jika ada dugaan pelanggaran, maka ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Jaksa Agung tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Maka jika pelanggarannya itu ada, ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi, ada klarifikasinya. Yang ketiga, pasal 15, jika memang benar-benar berdasarkan hasil pemeriksaan awal dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik perilaku, maka hasil pemeriksaan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk majelis kode etik perilaku. Maka diuraikan di sini terakhir, kaitannya siapa yang berwenang untuk membentuk majelis kode perilaku itu ada tingkatannya masing-masing. Yang pertama, ini yang berwenang adalah Jaksa Agung. Jaksa Agung itu, maka jika tadi yang pertama ini Jaksa Agung sebenarnya. Jaksa Agung itu membentuk kode etik perilaku jika misalnya Jaksa Agung dirasa melakukan bagi jaksa yang menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden. Maka yang diangkat oleh Presiden kan Jaksa Agung nih. Maka Jaksa Agung itu membentuk majelis kode perilaku, misalnya Jaksa Agung melakukan pelanggaran. Jaksa Agung dirasa melakukan pelanggaran berdasarkan aduan masyarakat atau pengawasan melekat atau pengawasan fungsional 3 tadi itu. Maka Jaksa Agung hasil pemeriksaan awal dinyatakan melakukan pelanggaran itu, maka Jaksa Agung akan membentuk kode perilaku. Untuk memeriksa siapa? Untuk memeriksa dirinya sendiri. Karena setahu saya yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ya hanya Jaksa Agungnya.
Yang kedua, yang berhak untuk membentuk majelis kode perilaku adalah Jaksa Agung Muda. Di Jaksa Agung itu strukturnya ada setelah Jaksa Agung, di bawahnya ada Jaksa Agung Muda, ada Jaksa Agung Muda Pidana, ada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, ada Jaksa Agung Penindakan dan seterusnya sepertinya itu. Masing-masing ada Jaksa Agung Muda yang berada di bawah Jaksa Agung ini. Jaksa Agung Muda bisa membentuk majelis kode perilaku jika atau untuk jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung. Jadi di lingkungannya yang seperti yang disampaikan tadi, di lingkungan masing-masing nanti ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana, ada kemudian Jaksa Agung Muda Bidang Penindakan dan seterusnya misalnya. Maka jika ada jaksa yang melakukan pelanggaran atas itu di bawah naungan masing-masing Jaksa Agung Muda, maka Jaksa Agung Muda berhak untuk membentuk majelis kode perilaku jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing jaksa yang berada di bawah ini. Yang ketiga, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Jaksa Agung Muda semua, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Bagi jaksa ini Jaksa Agung Muda Pengawasan akan membentuk majelis kode perilaku bagi jaksa yang bertugas di luar lingkungan Kejaksaan Agung. Jadi semua jaksa yang bertugas di luar Kejaksaan Agung diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kejati. Maka Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan itu akan membentuk kode perilaku jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakil Kejati masing-masing di provinsi. Kejaksaan Tinggi. Yang ke-D, Kepala Kejati. Kepala Kejati itu bagi jaksa yang bertugas di lingkungan Kejati. Jadi misalnya ada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur misalnya, ada jaksa-jaksa yang ada di bawahnya Kejati kan, ya ada jaksa-jaksa yang bertugas atau ya fungsional di bawah naungan Kejati, maka dia posisinya di sini. Yang kedua untuk Kepala Kejari, Kepala Kejaksaan Negeri dan semua jaksa di Kejaksaan Negeri dalam wilayah hukumnya masing-masing. Maka majelis kode perilaku itu baru dibentuk jika dirasa ada pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa di masing-masing subnya. Maka ada urutan masing-masing. Jadi kalau jaksa profesinya tugasnya ada di Kejaksaan Negeri, maka jika dia melakukan pelanggaran, maka yang berhak membentuk majelis kode perilaku adalah Kejaksaan Tinggi. Jika jaksa di Kejaksaan Tinggi, maka jaksa di Kejaksaan Tinggi juga menjadi wewenangnya Kepala Kejati yang membentuk majelis kode perilaku. Kepala Kejati dan Wakil Kepala Kejati majelis kode perilakunya ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan seterusnya. Ada hierarkis susunannya, jadi berbeda-beda unsurnya disesuaikan dengan wewenang masing-masing di bidang administratifnya. Mungkin beda dengan advokat yang kemarin. Kalau kita bicara advokat, lebih ke sudah di organisasinya masing-masing yang memang sudah ada majelis kode etik itu, majelis kode perilaku dan seterusnya, itu sudah ada. Tinggal kemudian jika ada pelanggaran ya kemudian silakan diserahkan disidangkan di majelis kode perilaku. Tapi untuk kejaksaan baru dibentuk majelis kode perilakunya jika dari pemeriksaan awal memang dinyatakan ada pelanggaran atas kode perilaku atas masing-masing jaksa di wilayah hukumnya di wilayah administratifnya masing-masing. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang jaksa, tentang kode perilaku jaksa atau kode etika profesi jaksa. Nanti silakan kemudian barangkali ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan dan kita diskusikan. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.